Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Syafiq Multazam. Saya dari UIN Sunan Kalijaga, Prodi Ilmu Hukum semester 6. Jadi kali ini aku kedapatan tugas nih dari mata kuliah Hukum Internasional. Gimana sih sejarah munculnya Konvensi Wina ini? Jadi sejarah perjanjian internasional dimulai dengan konvensi yang diadakan di Wina, Austria pada tahun 1969 dan dianggap sebagai induk perjanjian internasional. Konvensi Wina atau Wiener Convention on the Law of Treaties adalah suatu perjanjian yang mengatur mengenai hukum internasional antar negara sebagai subjek hukum internasional yang berlangsung pada tanggal 23 Mei 1969. Nah, sebelum diadakan Konvensi Wina ini, perjanjian antar negara secara bilateral atau multilateral itu diselenggarakan dengan dasar asas-asas kebiasaan internasional dan persetujuan dari negara-negara yang terlibat di dalamnya. Dan perjanjian kebiasaan internasional itu dirasa sudah tidak eksis pada masa itu. Maka muncullah Konvensi Wina pada tahun 69 ini. Oke, singkat saja. Nah, lalu saya kedapatan materi pada pasal 4 dan pasal 5 Konvensi Wina ini. Kita baca dulu. Pasal 4, non-retroactivity dari konvensi. Tanpa mengesampingkan penerapan setiap peraturan yang ditetapkan dengan konvensi ini akan menjadi subjek perjanjian hukum internasional secara independen di bawah konvensi. Konvensi berlaku hanya untuk perjanjian-perjanjian yang menyimpulkan oleh negara setelah berlakunya konvensi ini berkaitan dengan negara-negara tersebut. Jadi pasal 4 ini maksudnya apa sih gitu kan maksudnya. Jadi kalau kembali lagi ke latar belakang Konvensi Wina ini ya, di sini dijelasin bahwa konvensi ini dapat berlaku untuk negara-negara yang masih menggunakan hukum kebiasaan internasional. Bukan kayak gitu? Apa gimana? Bener gak sih? Iya. Ya udah gitulah. Saya rada kesulitan emang. Nanti teman-teman bisa bantu jawab di komen di bawah ya. Nggak harus tanya kok, bantu saya juga boleh. Lalu di pasal 5 kita baca, konvensi ini hanya berlaku untuk setiap perjanjian yang merupakan instrumen konstituen organisasi internasional. Kepada setiap perjanjian diadopsi dalam sebuah organisasi internasional tanpa mengurangi peraturan terkait dari organisasi. Contoh organisasi internasional tuh ada ILO, International Labour Organization, terus ada WTO, World Trade Organization, ya dan lain sebagainya. Ada banyak sekali, bisa di search sendiri ya. Jadi di pasal 5 ini menerangkan tentang Konvensi Wina ini dapat diberlakukan pada organisasi internasional selain negara yang saya sebutkan tadi, tanpa harus mengesampingkan atau mengurangi peraturan yang terkait dari organisasi internasional tersebut. Jadi organisasi internasional ini juga jadi subjek hukum internasional yang diterangkan dan ditekankan pada pasal 5 ini. Ya mungkin itu cukup dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kurangin tanya-tanya dan banyak-banyakin like dan jangan lupa subscribe. Sekian.